hari Rabu terakhir bulan September 2020. Pada tengah pekan itu, saya kembali berkesempatan untuk melakukan perjalanan. Jujur saja, pada perjalanan kali ini, saya sempat bingung untuk menentukan tujuan. Mungkin karena tujuan yang dekat sudah saya kunjungi semua. Dan kemanakah tujuan saya kali ini? Silakan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng, agar kamu nggak ketinggalan perjalanan saya menjelajah indahnya Indonesia. Ketepas dan Grojogan Kepuhan pun menjadi tujuan pada perjalanan kali ini. Tujuan yang diputuskan secara mendadak. Saya baru memutuskan untuk berkunjung ke dua tempat itu pada malam hari sebelumnya. Dan inilah rute yang saya ambil, yaitu melalui Jalan Raya Selo. Sebelumnya, saya melintasi jalan ini saat hendak menuju Embung Manajar. Perjalanan menuju Embung itu sudah ada di video sebelumnya. Oh iya, dua tujuan saya yaitu Ketepas dan juga Grojogan Kepuhan, keduanya ada di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, saya terus melaju ke arah barat di Jalan Raya Selo ini. Jalan ini memang menghubungkan Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kondisi jalannya sendiri cukup naik turun dan berkelok karena berada di antara Gunung Merapi dan Merbabu. Saya pun akhirnya sampai juga di Ketepas. Namun karena masih kepagian, saya memutuskan untuk terus ke arah barat menuju Grojogan Kepuhan. Saat itu masih jam 7 pagi, sementara Ketepas buka pada pukul 8. Jarak menuju Grojogan Kepuhan pun tidak terlalu jauh. Saya pun akhirnya sampai juga di Grojogan Kepuhan. Dan ini dia Grojogan Kepuhan. Ternyata sedang ada proyek di sini. Grojogan Kepuhan yang ada di Magelang, Kecamatan Sawangan. Debit airnya terus sini walaupun musim kemarau. Sebenarnya keren lur, terus tapi mataharinya pas di belakang air terjun ini. Jadi agak gimana ya, kurang bagus lah, backlight namanya. Bagusnya tuh kalau mataharinya ada di belakang air terjun ini, mungkin agak sore gitu. Ternyata rencana awal berubah. Saya urung mengunjungi Ketepas dan memutuskan untuk meneruskan perjalanan menuju Yogyakarta. Itu karena cuaca di sana tiba-tiba mendung, sehingga pemandangan Gunung Merapi menjadi tidak terlalu terlihat. Singkat cerita, saya akhirnya sampai juga di Yogyakarta. Awalnya, saya memang bingung hendak kemana, tetapi pada akhirnya saya memutuskan untuk menuju desa wisata Sri Keminut yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, terutama di kalangan goeser. Dan mumpung di Jogja, saya pun menyempatkan diri untuk melintasi Jalan Malioboro. Terakhir saya jalan-jalan di sini adalah pada bulan Februari lalu, sebelum pandemi COVID-19. Rasanya kangen juga ya, saat bisa jalan-jalan di sini dengan bebas seperti sedia kala. Dan ini dia dulur, salah satu ikon Yogyakarta, yaitu titik 0 km. Saya pun terus melaju ke arah selatan, yaitu menuju arah Keraton Yogyakarta. Di ujung jalan itu, terdapat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Biasanya, alun-alun ini ramai saat sekaten atau menjelang Maulid Nabi. Namun pada 2020 ini, acara tahunan itu ditiadakan. Saya akhirnya sampai juga di Jalan Imogiri Siluk, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dan untuk menuju Sri Keminut, belok di belokan ini. Lurus saja ikuti jalan yang ada. Dan inilah dia desa wisata Sri Keminut yang berada di lembah Sungai Oyo. Saya akhirnya sampai juga di tujuan. Setelah memarkir kendaraan, saya pun segera berjalan menuju Sungai Oyo. Masyarakat memang menata sungai yang sedang agak surut karena kemarau ini agar pengunjung bisa berwisata di sana. Seperti rombongan ini, mereka bisa berfoto dengan latar belakang Sungai Oyo dan juga hamparan perbukitan. Kita akan turun ke sungai.
dikelilingi oleh perbukitan. Wow, keren tenan iki. Seger tenan rek. Ini kita bisa nyeberangi sungai ke sisi sebelahnya. Ngerti ya nyebur, tapi nggak bawa baju ganti. Seger banget sumpah. Sungainya juga nggak dalam toh, jadi just buat main air. Ini lur yang di itu rame di Instagram, yang batu pasir kali warna putih. Nah, biasanya pada foto di bawah gubuk-gubuk ini. Oke, ini ke sisi satunya. Ini juga udah ada kayak apa ya, tempat istirahat kayak gini. Saya coba jalan sampai ke jembatan gantung. Sebenarnya bisa naik motor, tapi jalan kaki aja lah, olahraga pisan. Wow, ini bener-bener di lembah di antara perbukitan. Ini di sisi sebelah mana ya, ke sana itu. Tadi kan aku dari sana, terus mau ke jembatan arah sana. Angin ini kenceng, soalnya ini ada di lembah, jadi anginnya cukup kenceng. Ini wahana padusan atau apa ya, buat mandi, jebur, sama ada sepeda air juga. Ini lur jalan-jalan di tengah Sungai Uyo. Nggak tahu nih kalau musim penghujan, puncak musim penghujan itu banjir apa enggak tempat yang aku lalui ini. Itu lur, jembatannya udah kelihatan. Di bawahnya ada biku atau ekskavator. Kayaknya emang dibangun ini. Ini lur, jembatan gantung Selopamior yang baru. Udah dibangun dengan kuat. Masih dibangun ternyata. Sampai juga di wahana terakhir kayaknya. Jauh juga jalan dari ujung tadi. Nanti kita akan nyebrang jembatan, soalnya nggak bisa ternyata yang jembatan baru dibangun itu. Ini masih Sri Keminut. Wah, luas ternyata. Ayo kita nyebrang lewat sini. Oh, akhirnya bisa nyebrang lagi lur. Ternyata di sana masih ada wahana lagi, perahu dayung, perahu karet. Nah, ini karena nggak bisa nyebrang di jembatan itu karena baru dibangun. Ya udah lewat sini. Ini ada kayak jembatan apa ya, sederhana. Kayaknya katanya tadi kata orang motor lewat sini sih biasanya kalau mau nyebrang. Alhamdulillah langitnya biru bener. Itu di atas bukit itu Mangunan loh. Jadi kalau teman-teman besok ke Mangunan akan bisa lihat jembatan yang sedang dibangun itu. Ini lur jalan-jalan di tengah jati yang meranggas. Ya, sekarang harus balik jalan kaki ke tempat awal tadi. Lumayan juga kalau jalan kaki, lumayan sehat maksudnya. Ini perjalanan kembali ke tempat parkir. Ternyata Sri Keminut itu memanjang. Di masyarakat setempat memanfaatkan sungai ini untuk dibikin semacam wahana air untuk renang, nyebur, main air, ada sepeda air juga. Kemudian di sekitar, di pinggir sungai itu ada pertanian, lahan pertanian. Jadi nanti pengunjung bisa memanfaatkan untuk belajar bercocok tanam gitu. Ternyata aku udah pernah kesini sebenarnya 2015 silam. Pas itu jembatan gantung Selopamior masih yang warna kuning itu, tapi hanyut karena banjir akhir tahun 2017. Sekarang dibangun jembatan permanen yang lebih kuat. Udah sampai ke motorku lagi. Aduh, dia sendirian, panas-panas, maafkan aku.
Ini lur lahan pertaniannya. Di atas itu juga ada apa ya, watu apa tadi? Lali. Watu manjung kayaknya. Di atas itu, tapi jalannya baru dibetulin. Ini di kawasan pertaniannya lur. Di kakinya Bukit Watu Manjung itu atas itu. Jadi ini ada yang untuk wisata, ada pula yang punya warga. Jadi kalau pengunjung ya bolehnya di tempat yang nggak ada pagarnya. Ada juga panggung pertunjukan lur. Panggung terbuka. Sebelah sana ada lapangan. Sayangnya aku nggak bisa naik ke Watu Manjung sekarang karena nggak ada pemandunya. Jadi yang mau naik ke Watu Manjung yang sedang rame di Instagram itu harus pakai pemandu ya. Ada juga sedikit spot taman bunga. Ini Edupark untuk belajar nanam. Nah, gimana dulur? Seru bukan berwisata ke desa wisata Sri Keminut? Kalau mau ke sini, yang penting bawa baju ganti ya. Sayang banget kalau nggak nyebur. Selain itu, wahana-wahana seperti ini hanya tersedia saat musim kemarau saja. Ketika musim hujan, debit air sungainya akan naik. Puas menikmati Sri Keminut, saya memutuskan untuk kembali. Dan rute kembali saya menuju kota Solo kali ini tidaklah biasa. Seperti apa itu? Nantikan di video selanjutnya ya.